Halo pecinta pencaksilat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam setretanan, salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia. Kali ini teman-teman pencaksilat, saya akan silaturahmi kepada salah satu senior kita di Tiga Serangkai, khususnya di pengobatan yang berlokasi di Tanah Merah. Kita akan silaturahmi ke sana dan mendapatkan pengalaman atau pengetahuan baru di sana, khususnya bagi teman-teman Tiga Serangkai. Semoga bermanfaat. Tonton terus video fullnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tretan 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta pencaksilat, kali ini Tretan 91 bersilaturahmi dengan Bapak Maksum. Beliau anggota Tiga Serangkai yang mendalami di bidang pengobatan ya. Dan alhamdulillah beliau membuka sebuah klinik pengobatan alternatif yang bertepatan di lokasinya Kecamatan Tanah Merah ya, Kecamatan Tanah Merah ya. Sebelumnya mari kita berkenalan dengan beliau, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Maksumil Ahmadi, panggilannya Maksum. Lahir 10 Mei 1974 di Tanah Merah Lauk, tepatnya kampung kalian, Desa Tanah Merah Lauk, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah sekarang insya Allah sudah usia 48. Ya, tapi masih muda, masih pingin cari istri lagi. Gini, saya masuk ke TS itu dari awal itu saya sebetulnya sudah ada background bela diri. Sebelumnya ya. Sebelum di TS saya sudah ada background bela diri. Berarti sebelumnya pernah ikut ya Pak? Ya, ada ikut basic perguruan. Nah, visi dan misi saya sebetulnya waktu itu nggak ada, cuman ikut-ikutan aja. Kebetulan saya hobi dengan gerakan silat, gerakan itu hobi. Nah pada tahun sekitar 2005 itu saya ketemu teman, termasuk kakak saya waktu itu namanya Pak Hamid, itu anggota senior di TS itu. Sering ada latihan, saya sering melihat. Nah ternyata di TS itu ada yang beda. Kalau perguruan-perguruan sebelumnya yang saya ketahui ya, yang saya ketahui itu kan menonjolkan bela dirinya, bela diri yang dipupuk, bela diri yang dikembangkan gitu. Nah di TS itu saya ada hal lain. Di situ sepertinya menurut saya waktu itu bela diri itu hanya pancingan saja. Yang lebih detail dan lebih inti itu pembersihan hati, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita, tempat kita berlindung, tempat kita segala-galanya. Nah dari prinsip yang seperti itu saya melihat ada kelainan dengan ada perbedaan dengan perguruan-perguruan yang lain.
Maka saya sering-sering nonton anak-anak latihan itu di tempat-tempat latihan. Di mana dulu, Pak? Dulu di Somorkoning. Somorkoning. Ya. Daerah sini juga. Daerah sini, dari sini paling 1 kilo ke selatan, masuk kecamatan Guanyar. Dan Somorkoning itu termasuk ranting senior waktu itu, ranting tua. Dan pengembangan dari ranting Sumur Kuning itu sampai bisa mendirikan 17 ranting di bawah ranting Sumur Kuning waktu itu. Akhirnya dengan beberapa hal pertimbangan saya pernah istikharah, saya pernah minta nasihat guru ngaji saya, guru pondok saya pernah minta nasihat. Akhirnya saya memilih untuk masuk dan bergabung. Cuma saya tidak langsung masuk dan tidak langsung bergabung. Saya punya prinsip, saya harus mengabdi dulu sebelum saya belajar ilmunya. Itu prinsip saya. Makanya waktu itu kebetulan di pusat ada pekerjaan, bikin musola yang di dalam pembina yang utara, yang lama, Padepokan itu ya. Jadi saya kerja dulu di situ. Saya mengabdikan dulu kepada beliau. Setelah selesai pekerjaan itu, saya selesai, akhirnya saya masuk menjadi anggota 3 Serangkai. Tepatnya kalau nggak salah tahun 2005 hataman di Sate, Kecamatan Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Di situ saya masuk. 2005 yang bergabung. Insya Allah 2005. Saya lupa ingat. Tapi di situ saya nggak murni karena saya basicnya dari awal dari perguruan kan. Jadi saya bikin atraksi untuk peragaan di atas panggung waktu itu. Akhirnya saya di sini latihan untuk atraksi di atas panggung. Cuma di dalam hati kecil saya waktu itu mau mencoba. Ya, walaupun saya dilatih sama kakak saya pelatih di sini saya dilatih, cuman di hati kecil saya mau mencoba. Nanti banyak orang saya coba di atas panggung anggota TS itu. Kalau saya menang ya gagal saya masuknya itu. Ternyata waktu itu sudah peragaan kan di atas panggung. Sebelum bergabung itu ya? Iya, sebelum bergabung itu. Jadi saya niatnya kotor itu kan. Niatnya kotor itu. Kalau saya menang ya gagal saya masuk itu. Untuk apa masuk? Saya sudah banyak basic dari perguruan. Kalau saya kalah, saya masuk kan gitu kan. Nah, waktu itu saya sengaja dalam atraksi itu saya siapkan di kantong ini ada kecap sama caos itu. Nanti saya dipukul, saya kalah, saya keluar darah, muntah darah dari mulut dan dari hidung gitu kan. Tapi pas di acara itu saya lain niatnya itu. Saya coba beneran aja. Jadi saya naik ke atas panggung itu, saya pancing emosinya anak-anak yang dari anggota tingkat 1 dan tingkat 2 kalau nggak keliru ya. Mungkin mereka itu gugup karena saya gertak di atas itu, saya omelin di atas itu. Mungkin dia gugup. Jadi yang dilatih di sini pakai jurus jiblak, pakai jurus lewat. Nah, anak-anak itu waktu itu karena gugup, yang ngeluarin memang jiblak tapi jari-jarinya kenceng gini. Jadi yang keluar jurus 1. Nah, itu saya keluar darah beneran itu. Dari hidung keluar darah, dari mulut keluar darah. Jadi percuma saya ngantongin caos sama kecap itu. Langsung terbukti sendiri ya. Langsung terbukti sendiri. Waktu itu mungkin kakak saya itu ya tahu, mungkin saya dikontrol atau apa nggak tahu saya. Yang pasti kakak saya Hamid itu anggota 3 Serangkai ya, Pak? Anggota senior itu. Anggota senior udah dewan pelatih waktu itu kan. Mungkin saya itu dikontrol sehingga mungkin beliau itu kakak saya itu tahu bahwa saya ada niatan yang tidak baik. Nah, saya terkapar di atas panggung itu dibiarin itu. Mati lah gitu mungkin. Akhirnya teman dari yang lain yang dari Telang kalau nggak keliru sama ranting yang dari sini yang dari Tanah Merah Laut yang ngobatin saya. Nah, dari itu saya masuk ke TS. Iya, Pak. Kalau pengen tahu gini, Pak. Begini, Pak.
kan sampai sekarang itu sudah membuka klinik pengobatan. Ya. Bagaimana ceritanya gitu, Pak? Kok bisa Ya. dikenal seluas ini sampai ke luar Jawa khususnya gitu? Iya, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini, memang sebelum di TS saya sering-sering mijet orang. Karena memang ada faktor keturunan. Oh, Itu saya lakukan mulai dari tahun 97. lama juga. Lama. Tapi saya sebetulnya kontras dengan pribadi saya. Saya nggak mau mijit, nggak mau ngobatin orang. Saya mau berbisnis, mau jadi pengusaha kan. Jadi saya lari dari kenyataan itu, saya lari merantau kemana-mana kan. 2003, tahun 2003 saya buka di sini, buka mebel masih, karena nggak mau mijit orang. Tapi setelah saya masuk TS, itu makin banyak pasien itu, dari anggota ya, dari tetangga makin banyak itu. Akhirnya berjalannya waktu, entah seperti apa prosesnya, saya sudah nggak tahu juga, sudah lupa. Berjalannya waktu, saya coba ramu pengalaman saya yang dari orang tua dengan keilmuan TS. Jadi yang saya lakukan sekarang itu, Jadi di bank ya? iya, ada titik-titik tertentu yang saya tekan. Memang ada ketentuan di TS itu, tapi ada teknik-teknik lain yang di luar TS. Untuk teknik loh ya. Teknik. Tapi untuk amalan itu murni punya TS. Doa-doanya. Doa-doanya seperti doa ketenangan itu saya pakai untuk pati rasa. Doa kendaraan untuk melancarkan peredaran darah. Doa pengasih untuk menghancurkan penyakit itu banyak. Murni dari TS itu. Nah, tentang kok bisa seperti ini, nah ini yang saya nggak tahu juga, cuman yang pasti itu dari mulut ke mulut. Pernah saya itu sama pasien itu di video, terus dikirim lewat FB dengan temannya, sehingga temannya ke sini katanya tahu dari FB. Itu saya larang, nggak boleh. Masalahnya apa? Saya berprinsip dengan prinsip pembina. Pembina itu mengajari saya waktu itu, mengobati seseorang itu modal utamanya ikhlas. Nggak ada tuntutan lain, nggak ada kepentingan lain, ikhlas, itu aja. Itu yang saya pegang. Kedua, katanya pembina, jangan niat untuk memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ya ikhlas itulah intinya. Dan cara pelayanannya, ibaratkan pasien itu keluarga sendiri atau bahkan dirinya sendiri. Jadi sehingga merawat pasien itu betul-betul bersungguh-sungguh. Itu prinsip yang dari pembina. Sehingga ya mungkin barokah itu ya barokah dari guru ngaji saya, barokah dari guru madrasah saya, barokah dari guru pondok pesantren saya, barokah dari beliau Bapak Pembina. Sehingga berjalannya waktu makin luas dan makin luas. Ya. Kalau boleh tahu, Pak, Ya. dari mana saja, Pak, pasien yang paling jauh itu, Pak? Paling ke timur itu ya Telanguh itu kan Kalianget. Iya, Sumeneb kan. Nah itu, jadi mulai dari Bangkalan, kalau daerah 10 Arosbaya 10, Tanjung Bumi, Banyuates, itu tadi itu Banyuates, itu mungkin 90% ke sana itu. Terus ke selatan sampai ke Kamal. Di Kamal itu banyak itu. Di Kamal itu hampir rata. Ke Surabaya itu mulai dari utara, bagian utara sampai ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo dari Pemkot itu banyak. Luar Madura ya, Pak? Luar Madura, yang dari Malang itu banyak. Yang dari Malang. Terus yang kemarin terakhir itu kan dari Jember. Dari Jember, Pak? Ya, dari Jember. Itu sampai nyewa apa itu ya? Di tempat santrinya itu kan Kiai itu. Kiai di Surabaya itu di Pasar Turi. Ngontrak kamar di situ. Jadi 10 hari sekali ke sini. Itu Kiai itu. Terus yang ke barat itu Solo ada, terus kemarin tuh Jombang. Saya nggak tahu tuh. Kok nyampe ke Jombang gimana? Nah, kalau kalau parem itu saya dari orang tua kan.
ramuan parem itu dari orang tua. Tapi saya isi pengobatan di situ, pengobatan TS. Nah, ramunya saya di situ. Jadi materinya dari orang tua, ya. Terus isinya itu dari 3 serangkai. Doa-doanya dari 3 serangkai. Alhamdulillah itu nyampe ke Brunei sama Mekah. Iya, paremnya aja, orangnya belum. Paremnya sudah nyampe ke luar negeri. Brunei sama Mekah. Alhamdulillah. Dulu proses belajarnya sampai di pengobatan di 3 serangkai itu mulai dari titik yang mana, Pak? Sehingga katanya juga saya pernah dengar penjenengan itu langsung dilatih oleh guru besar Pak Umbina gitu, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sekitar saya tingkat 1,5 atau tingkat 2, saya lupa. Kan sekarang itu saya lupa tingkat saya itu. 2,5 yang pasti, mau naik ke tingkat 3 gak jadi. Jadi sekitar tingkat 2 atau 1,5. Enggak, tingkat 2 mungkin, tingkat 2. Nah, di pusat itu ada pelatihan khusus untuk pengobatan. Teknik pelatihan yang dilakukan waktu itu teknik pelatihan pengobatan dari A, dari nol. Ya, dari nol. Dan itu istilahnya ya, kalau kita ngaji itu alif-alifan itu. Alif-alif, sangat mendasar sekali. Dan itu langsung Bapak Membina yang melatih. Berapa orang dulu, Pak? Kurang lebih 100 orang dari berbagai ranting. Tapi rata-rata yang mengikuti ranting yang di bawah ranting Sumur Kuning. Di antara 17 ranting itu. Nah, kebetulan waktu itu, ini kebetulan loh ya, kebetulan waktu itu yang sering diperagakan itu, yang sering dibuat peragaan ya, dijadikan media oleh pembina itu saya. Coba Sum kamu gini, coba kamu gini gitu lah. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu di situ, terus pembina bilang, coba Maksum tirukan. Nah, itu yang sering dijadikan media itu sama pembina itu kebetulan saya. Nah itu sampai terakhir, insya Allah kalau saya nggak keliru, karena pembina itu pegang buku waktu itu kan, pegang buku itu sampai hatam. Buku itu dari A sampai Z itu sampai hatam pengobatan itu. Mulai dari pengobatan paling kecil sampai ke penyakit yang paling parah. Nah, pas di terakhir pembina itu bilang gini, ini bukunya Sum, kamu bawa gak apa-apa, tapi kamu nulis kan? Saya catat Pak, ini lengkap dengan gambarnya katanya saya. Saya kasih tahu sama pembina, oh ini lengkap dengan gambarnya, ya sudah pegang kamu. Gitu. Jadi bukunya nggak jadi yang dikasihkan ke saya, karena saya sudah ada, Mungkin kalau saya nggak nyatet, mungkin dikasih, mungkin belum rezeki saya itu. Dari 100 orang yang langsung dari pembina itu dapat materi, itu ada yang misalnya apa ya, tersisihkan gitu Pak. Ada yang sampai bertahan sampai berapa Pak? Namanya itu namanya itu proses ya. Proses, di samping itu ujian untuk anggota, ya mungkin bakat di situ. Bakat menentukan, karena ketika tidak bakat tidak bisa dipaksakan. Akhirnya mungkin tinggal puluhan itu, hanya mungkin 10 atau 20 orang itu. Akhirnya sama Bapak Pembina itu disuruh latihan di setiap ranting. Jadi ranting Tanah Merah Laut itu setelah latihan jurus, latihan materi bela diri, latihan pengobatan. Nah, tapi berjalannya waktu ya makin mundur, akhirnya mereka itu ambil enak-enaknya saja ke saya itu. Telepon, Kak, kalau penyakit ini apanya aja yang ditekan gitu. Enak ini, ambil enak-enaknya. Mungkin ada pesan-pesan Pak yang ingin disampaikan khususnya teman-teman 3 serangkai yang mendalami pengobatan gitu Pak. Oke. Untuk pengobatan gini ya. Pesan saya untuk teman-teman semua yang menekuni bidang pengobatan. Yang pertama, sesuai dengan judulnya, TS itu bela diri doa. Jadi jangan sekali-kali mengandalkan teknik, jangan sekali-kali mengandalkan ramuan, jangan sekali-kali mengandalkan sugesti. Sudah doanya aja diandalkan. Jadi ada doa pengobatan, ada untuk penyakit doanya ini, kan sudah lengkap di TS itu, lengkap, paling lengkap di TS itu. Oh saya banyak kok perguruan yang dimasukin. Paling banyak, paling lengkap TS itu.
Jadi pertama itu andalkan doanya sesuai tata cara yang sudah dituntun oleh pembina. Terus masalah teknik jangan sampai keluar dari tuntunan pembina. Urusan pengembangan dirinya sendiri nggak apa-apa. Cuman setiap pengembangan yang diramu oleh dirinya sendiri harus ada restu dan harus ada izin dari beliau Bapak Pembina. Assalamualaikum kepada semua anggota silat 3 serangkai, khususnya kepada Bapak Pembina. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Pembina. Barangkali nanti Bapak Pembina bisa menonton video ini. Saya sangat berterima kasih dengan jasa-jasa beliau, ilmu beliau, dan ketelatenan beliau membimbing kami di dalam mempelajari ilmu bela diri silat 3 serangkai, khususnya yang kami tekuni dalam bidang pengobatan. Karena tanpa jasa beliau, tanpa ilmu beliau, dan tanpa ketelatenan beliau, kami tidak ada apa-apanya. Juga terima kasih kepada semua dewan pelatih yang telah meluangkan waktu mendidik dan membimbing kami untuk senantiasa menjadi anggota yang baik dan anggota yang istiqomah, serta telaten melatih dan membimbing kami selama ini. Terima kasih juga kepada semua anggota seni bela diri silat 3 serangkai. Kami mohon untuk bersungguh-sungguh dan serius istiqomah di dalam melakukan dan mempelajari ilmu bela diri silat 3 serangkai. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Lain kali mungkin kita bisa silaturahmi kembali dan mendapatkan edukasi-edukasi Insya Allah tentang pengobatan. Terima kasih teman-teman. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tretan 91. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam satu retanan, salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia. Siap.